Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus dan murah, harga bajai, per 5 kali, PBV 0,6 kali, hanya 300-an rupiah per lembar, dan naik hingga 200%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil yang ingin Mimin bahas di video ini. Harga sahamnya sudah naik 200%, tapi valuasi PER dan PBV-nya masih rendah, di mana PER-nya hanya 5 kali dan PBV hanya 0,6 kali. Selain itu, laba perusahaan naik 177% di tahun 2021. Apakah ini merupakan kesempatan membeli saham bagus pada valuasi yang masih murah? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. ISSP punya aset 7,09 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 6,07 triliun. Artinya aset perusahaan naik 1,02 triliun atau 16,80% dalam satu tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 7,09 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 3,24 triliun. Artinya 45,70% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,14 triliun atau 54,29%. Selain persediaan, ada juga aset tetap. Dari total aset 7,09 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 2,21 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,02 triliun atau 0,91%. Kedua, liabilitas. ISSP punya liabilitas 3,31 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 2,74 triliun. Artinya hutang perusahaan naik 0,57 triliun atau 20,80% dalam satu tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 3,31 triliun, perusahaan punya utang bank jangka pendek sebanyak 1,83 triliun. Artinya 55,29% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,04 triliun atau 2,14%. Selain utang bank jangka pendek, ada juga utang pihak ketiga. Dari total liabilitas 3,31 triliun, perusahaan punya utang pihak ketiga sebanyak 0,38 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,36 triliun atau 1.800%. Ketiga, ekuitas. ISSP punya ekuitas 3,78 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 3,33 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,45 triliun atau 13,51%. Dari total ekuitas 3,78 triliun, perusahaan punya saldo laba tidak dicadangkan sebanyak 1,48 triliun. Artinya 39,15% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,43 triliun atau 40,95%. Keempat, pendapatan. ISSP punya pendapatan 5,37 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 3,77 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 1,6 triliun atau 42,44% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. ISSP punya biaya pokok penjualan sebanyak 4,25 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 3,21 triliun. Berarti biaya pokok naik 1,04 triliun atau 32,40% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. ISSP mampu menghasilkan laba sebanyak 0,486 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,175 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,311 triliun atau 177,71% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. ISSP punya ROE 12,83% dengan NPM 9,04%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 87,41%.
Rasio keuangan saham ISSP bisa dikatakan baik meski tidak spektakuler. Perusahaan juga punya rasio di bawah 100%, yang artinya komposisi utang masih wajar dan terkendali. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,29 kali dan PBV 0,68 kali. Saham ini punya daya tarik untuk aspek valuasinya. Dengan PER 5 kali dan PBV 0,6 kali, membuat saham ini bisa dipertimbangkan untuk dianalisa lebih jauh. Tapi harus diingat bahwa PER 5 kali disebabkan karena laba yang naik 177%. Pertanyaannya, apakah hal itu bisa dipertahankan dalam jangka panjang? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Komposisi aset perusahaan mengalami kenaikan karena persediaan yang bertambah. 2. Liabilitas naik karena pertumbuhan utang pihak ketiga. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Pertumbuhan laba berasal dari kenaikan pendapatan yang berada di atas kenaikan biaya. 5. Rasio keuangan bisa dikatakan cukup baik. 6. Valuasi saham ISSP masih rendah dan menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Demikian analisa singkat saham ISSP berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Thank you.